bayangin deh Yung, udah nyewa ruko 1 tahun, malah rukonya ada sosok kayak gini nih. Wih, apaan itu? Baru mulai udah bikin kaget aja. Jadi ini kiriman cerita dari teman kita, namanya Ana. Ceritanya gini Yung, si Ana ini lagi buka usaha gitu sama suaminya, namanya Ricky. Usahanya itu tuh jual baju-baju Cina gitu Yung. Jadi dia ngestok pergi ke Cina, nanti mereka jualin lagi di Indo. Awalnya si Ana ini tuh buka kayak just tipan doang gitu. Dia nge-live gitu lah di BKK, di Jepang, di Cina. Nah karena modalnya udah mulai kekumpul lebih banyak, mereka rencana lah nih buat buka toko. Nyari tuh kan mereka ruko yang pinggir jalan dan yang gak terlalu jauh gitu dari rumah mereka. Di situ Ricky keinget nih kalau ada ruko yang kayaknya masih tahap pembangunan tapi kayak udah mau finishing gitu. Udah mau jadi banget lah. Lihatlah mereka ke sana, dan pas mereka ke sana ternyata ada nih nomor teleponnya. Dihubungin dong, dan ternyata udah kesewa semua. Ya wajar aja sih, karena lokasinya tuh emang bagus banget lah buat usaha. Mereka sempat nyari lagi nih, tapi belum nemu. Sampai seminggu kemudian, orang ruko yang kemarin itu tuh Yung ngehubungin Ricky sama si Ana lagi. Mereka bilang kalau ada 1 orang yang gak jadi nyewa ruko. Wah rezeki kan tuh, disewa lah sama mereka nih. Mereka sewa setahun langsung. Awalnya ya DP dulu, sampai sebulan kemudian rukonya udah bener-bener jadi, udah ada yang mulai persiapan buka usahanya juga. Mereka lunasin tuh pembayaran sewa selama 1 tahun itu. Rukonya bagus Yung, 2 lantai. Di atas tuh mereka jadiin gudang barang sama yang tempat buat istirahat juga lah. Nah di lantai bawah itu buat toko sama display-display barang. Mereka fokus buat dekor lantai 1 jadi estetik banget. Nah di lantai 2 ya udah aja, karena kan cuma buat penyimpanan doang. Waktu itu tuh mereka ada yang bantuin Yung, adiknya si Ana yang masih kuliah buat bantu-bantu jaga toko gitulah. Kalau si Ana sama Ricky ini lagi gak bisa jaga. Nah udah 2 bulanan jalan nih, rame Yung tokonya, mantap. Sampai adiknya Ana ini tiba-tiba tuh bilang kalau rukonya tuh angker. Katanya beberapa kali dia ini lihat ada sosok cewek yang mukanya aneh banget, mulutnya tuh kayak bolong, dan dia kayak suka bersuara kayak orang keselak gitu. Dan adiknya Ana cerita juga kalau customer yang suka numpang ke toilet atas, ada juga tuh yang katanya lihat sosok itu sampai dia lari-lari ke bawah. Awalnya Ana gak percaya sih, sampai akhirnya nih si Ana itu lihat sendiri. Dia lagi sore-sore sendirian di lantai 2, lagi ngerekapin stok gitulah. Tiba-tiba dia lihat sosok itu jelas banget berdiri di belakang pintu kamar mandi ngeliatin Ana. Diem aja gitu. Nih sama si Ana, sosoknya tuh digambarinnya kayak gini Yung. Serem banget ya. Terus gimana itu? Ya karena rukonya juga udah disewa 1 tahun ya udah aja sih. Toh katanya hantunya ya nggak ganggu yang gimana-gimana, cuma muncul-muncul doang. Nggak yang ngerugiin juga kan. Lagi pula usahanya ini lagi mantep-mantepnya nih. Jadi ya udahlah dikuat-kuatin aja. Cuma ya nggak ada yang berani di ruko sendirian. Wah keren banget sih perjuangan orang usaha ya. Emang baiknya ya Yung, kalau malam ini jangan nongkrong di teras rumah. Kenapa emangnya Yung? Ini aku dapat kiriman cerita dari teman kita yang namanya Ramdan. Si Ramdan ini tuh tinggal di kontrakan gitu Yung sama istrinya. Tapi kontrakannya yang gede kayak rumah gitu. Terus tingkat juga. Ceritanya pas itu Ramdan ini pulang malam karena ada lemburan. Jam 9 dia baru sampai rumah. Padahal biasanya tuh jam 5 udah sampai rumah. Udah tuh di situ istrinya udah di kamar, udah mau tidur. Tapi karena Ramdan ini masih segar tuh karena tadi di kantor minum kopi, akhirnya dia mutusin buat main handphone aja sambil udut di teras atas rumahnya. Nyantai aja tuh. Di situ Ramdan ngebatin lah karena banyak nyamuk juga ternyata kalau malam. Biasanya si Ramdan ini tuh duduk-duduk di teras atas paling kalau pagi atau ya pas sore pas dia baru balik kerja. Jadi emang jarang nongkrong di situ kalau malam. Sebenarnya nggak ada pemandangan yang gimana-gimana juga sih Yung. Orang depan rumahnya aja udah rumah lagi, kanan kirinya juga rumah. Jadi kayak ya udah aja gitu nyari angin. Rumah yang ada di depan kontrakannya Ramdan ini itu rumah yang nggak tingkat. Jadi Ramdan ini bisa lihat gentengnya. Pas Ramdan lagi asik-asik main HP, dia lihat kayak ada sesuatu di genteng rumah depannya itu. Berarti di atas rumah tetangganya ya. Kayak ada orang gitu, tapi nggak kelihatan siapa. Gelap aja, jadi kelihatannya kayak hitam doang. Di situ Ramdan kira itu yang punya rumah, karena katanya kebetulan sama-sama botak nih. Dipanggil lah tuh sama si Ramdan. Pak Eko, ngapain malam-malam di genteng? Hati-hati jatuh Pak. Tapi di situ nggak dijawab. Cuma kelihatan kepalanya kayak gerak, jadi kayak nengok gitu loh. Bingung nih Ramdan, nggak dijawab soalnya. Ramdan nanya lagi benerin apa Pak? Tapi tetep Yung nggak dijawab. Terus Ramdan lihat orangnya itu diri, terus malah kayak joget gitu.
Itu aneh banget sih. Terus si Ramdan yang jadi ngeri juga ya liatnya, dia putusin buat masuk aja tuh. Pas dia masuk rumah, dia jalan nih mau ke kamar mandi untuk cuci kaki, cuci muka, gosok gigi, terus mau masuk kamar. Pas dia sampai depan kamar mandi, dia lihat nih, pas di atas tangga rumahnya, itu ada sosok hitam, kepalanya botak, mukanya berantakan gitu. Katanya serem banget dan dia joget. Persis kayak apa yang Ramdan lihat di genteng rumah tetangganya. Di situ Ramdan kaget banget sampai jatuh duduk, terus dia berusaha bangun lagi dan langsung lari masuk kamar. Ih, ngeri banget ya Yung. Tapi itu apa ya? Kok bisa sampai masuk gitu? Yang suka JKT48 tahu nggak kalau ada satu member yang ternyata bukan manusia? Ini sosoknya. Jadi itu adalah foto salah satu member bernama Freya yang sempat viral di kalangan fans karena di belakangnya ada penampakan sosok misterius, Lur. Awalnya banyak yang ngira itu staff atau member lain, tapi Freya sendiri klarifikasi kalau pada saat itu dia lagi sendirian, Lur. Aku ingat aku emang sendirian di situ. Akhirnya banyak yang menduga kalau itu adalah sosok misterius member ke-17 yang jadi urban legend horornya JKT48. Jadi rumornya pas JKT48 lagi tampil di sebuah show yang harusnya total member itu cuman ada 16 orang, tapi pas dihitung sama staff totalnya ada 17. Beberapa fans bahkan member sendiri bilang kalau member ke-17 adalah sosok wanita cantik tak kasat mata yang selalu ikut tampil di lagu-lagu tertentu yang dia sukai. Bahkan dia juga pakai kostum yang sama dengan member, Lur. Ih, merinding. Share ini ke teman kalian yang suka JKT48 biar pada tahu juga.